Saya akan menjelaskan biografi singkat Abu Bakar Ash-Shiddiq. Yang pertama, nama. Nama lengkap Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah Abdullah bin Utsman bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihri bin Malik al-Quraisy at-Taimi. Sebelum masuk Islam, nama Abu Bakar adalah Abdullah Ka'bah, dan setelah masuk Islam, Rasulullah menggantinya dengan nama Abdullah, tetapi nama ini lebih dikenal dengan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Yang kedua, panggilan. Nama Abu Bakar oleh bangsa Arab berasal dari kata al-bakru, yang artinya unta yang masih muda. Dan bentuk plural dari kata ini adalah bikoroh. Dan jika seseorang dipanggil dengan bakron, maka ia adalah pemimpin kabilah yang terpandang dan terhormat. Yang ketiga, kelahiran. Abu Bakar dilahirkan pada tahun 573 Masehi atau kurang lebih 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Dan Abu Bakar lebih muda dari Rasulullah karena beliau lahir pada tahun gajah, tepatnya 571 Masehi. Ibu Abu Bakar bernama Salma binti Sahar dan dia dijuluki dengan Ummu al-Khair atau ibu yang baik. Sedangkan bapaknya bernama Utsman bin Amir yang masuk Islam pada peristiwa Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah. Yang keempat, wafat. Abu Bakar wafat pada Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Dan sebelum meninggal, ia sakit kurang lebih selama 15 hari. Dan pada waktu itu, Abu Bakar hanya bisa terbaring di tempat tidur dan tidak bisa sholat berjamaah. Agar sholat berjamaah terus berlanjut, Abu Bakar digantikan oleh Umar bin Khattab. Dan Abu Bakar meninggal pada umur 63 tahun. Dan Abu Bakar memerintah lebih kurang 2 tahun. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang gelar Abu Bakar Ash-Shiddiq. Sebenarnya Abu Bakar memiliki 5 gelar, yaitu Ash-Shiddiq, Al-Atiq, Khalifatul Rasulullah, Ashabul Ghar, dan Imam Al-Mu'minin. Namun pada cerita kali ini, saya akan fokus dengan satu gelar yang terkenal, yaitu gelar Ash-Shiddiq. Simak terus videonya ya. Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW dan khalifah pertama setelah wafatnya Nabi. Gelar Ash-Shiddiq yang berarti yang membenarkan atau yang jujur diberikan karena keyakinan dan kepercayaannya yang kuat terhadap kebenaran risalah Nabi. Gelar ini terutama terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj, di mana Abu Bakar tanpa ragu membenarkan cerita Nabi saat banyak orang meragukannya. Sebagai khalifah, Abu Bakar memainkan peran penting dalam menjaga persatuan umat Islam dan menegakkan ajaran Islam, menjadikannya teladan keimanan dan kejujuran yang abadi dalam sejarah Islam. Penggalan kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Abu Bakar Ash-Shiddiq merupakan sahabat Nabi yang gemar melakukan kebaikan. Pada suatu hari, Abu Bakar Ash-Shiddiq pergi ke kota pinggiran Madinah dan pergi ke sebuah gubuk. Tanpa ia sadari, ia telah diikuti oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pun penasaran apa yang sedang dilakukan Abu Bakar di dalam gubuk tersebut. Setelah Abu Bakar pergi dari gubuk tersebut, Umar bin Khattab pun pergi ke gubuk tersebut dan menjumpai nenek-nenek. Lalu dia bertanya kepada nenek tersebut apa yang telah Abu Bakar lakukan di gubuk tersebut. Lalu nenek itu pun menjawab bahwa Abu Bakar telah membersihkan rumahnya dan memberinya makanan. Seketika itu pun Umar bin Khattab menangis terharu dengan kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq. Dari cerita tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemimpin harus memikirkan orang lain dan kepemimpinannya itu tidak menghambat untuk membantu orang lain. Perbuatan baik yang Abu Bakar lakukan itu semata-mata karena ia sayang dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Yang berikutnya adalah kisah keteladanan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.
Abu Bakar As-Siddiq merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal akan kedermawanannya. Kedermawanan beliau dapat kita lihat dari kisah berikut. Kisah ini terjadi saat sebelum Rasulullah dan Abu Bakar memulai perjalanan hijrah. Sebelum hijrah, Abu Bakar telah menyiapkan 2 ekor unta untuk bekal perjalanan mereka. Namun, saat sebelum hijrah dimulai, Abu Bakar didatangi oleh seorang fakir miskin. Fakir miskin tersebut meminta sedekah kepada Abu Bakar. Tanpa pikir panjang, Abu Bakar memberikan salah 1 ekor unta tersebut untuk fakir miskin. Tak lama kemudian, Rasulullah datang. Rasulullah melihat Abu Bakar dan seekor unta telah menunggunya untuk memulai perjalanan hijrah. Abu Bakar tersenyum sambil berkata, "Aku ingin memberikan 1 ekor unta ini untuk bekal perjalananmu, wahai Rasulullah." Dari kisah ini, kita dapat melihat betapa tidak terbatasnya kedermawanan Abu Bakar, juga keberaniannya saat menemani Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, yang tentunya saat itu merupakan perjalanan berbahaya bagi Rasulullah dan Abu Bakar. Keteladanan yang dapat diambil dari kisah Abu Bakar. Yang pertama adalah keimanan yang kuat, yakni yakin sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kejujurannya. Abu Bakar adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya. Yang ketiga adalah kedermawanannya. Abu Bakar sering mengorbankan hartanya demi kepentingan umat. Yang keempat adalah kerendahan hati. Dan yang terakhir adalah kesederhanaan. Hidup dengan sederhana, walaupun memiliki harta yang berlimpah.